Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah PPR 1 atau praktek BK 1, yang mana di mata kuliah ini sebenarnya basicnya hanya mengulang materi-materi perkuliahan yang pernah Anda tempuh sebelumnya. Di awal perkuliahan sudah saya jelaskan tentang prosedur perkuliahan, dan juga sudah saya jelaskan mengenai need assessment, program BK, dan inventory, maksud saya assessment non testing. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan salah satu layanan yang harus guru BK lakukan di sekolah atau menjadi kewajiban oleh guru BK atau konselor. Sebelum saya menjelaskan, saya ingin mengingat kembali atau menjelaskan kembali dasar-dasar BK dulu. Jadi hal pertama yang harus dilakukan oleh guru BK tentunya menyebarkan atau memberikan need assessment kepada siswa. Nah, yang mana need assessment ini berguna untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan apa yang diperlukan oleh siswa ataupun lingkungan sekolah secara umum. Dari hasil need assessment itulah kita membuat program yang sesuai dengan kondisi siswa atau kondisi sekolah. Jadi program-program yang kita buat, program tahunan yang kita buat sudah sesuai dengan keadaan dan kebutuhan siswa. Kemudian ada pertanyaan, Bu, kalau saya masuk di sekolah itu di pertengahan tahun, yang mana program tahunan itu sudah ada, apa yang harus saya lakukan? Yang harus Anda lakukan tetap mengikuti prosedur yang ada di sekolah, yaitu mengikuti program yang sudah dibuat. Nah, nanti di akhir ada evaluasi. Nah, dari evaluasi tersebut kita boleh mengungkapkan pendapat apa yang kurang atau apa yang harus diperbaiki dan apa yang harus dipertahankan dari program yang sudah dibuat tadi. Itu ya. Oke, kita masuk pada dasar-dasar BK terlebih dahulu. Perlu diketahui juga BK yang kita gunakan di sini basicnya adalah BK komprehensif, atau bisa dibilang atau bisa disebut juga BK perkembangan, bimbingan dan konseling perkembangan. Yang mana dalam BK komprehensif ini ada 4 layanan atau 4 layanan utama. Yang pertama layanan dasar, yang kedua layanan responsif, yang ketiga layanan perencanaan individual, dan dukungan sistem. Untuk materi kita pada hari ini yaitu bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal ini masuk pada salah satu di 4 layanan tersebut. Jadi bimbingan klasikal masuk dalam layanan pertama, yaitu layanan dasar. Ya, diingat. Bimbingan klasikal masuk dalam jenis layanan dasar. Sebelum masuk pada pengertian bimbingan klasikal, saya menjelaskan terlebih dahulu kemampuan akhir yang diharapkan ketika kita sudah mengikuti perkuliahan pada hari ini. Yang pertama, mahasiswa mampu membedakan layanan bimbingan klasikal dengan layanan bimbingan konseling yang lain. Yang kedua, mahasiswa mampu menyusun RPBK. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan praktik mengajar dengan teman sejawat di depan kelas, yang mana untuk saat ini kita beralih pertemuan secara tatap muka menjadi pertemuan secara daring atau online. Intinya nanti Anda akan diberi tugas mengajar secara online atau secara daring. Baik, kita mulai pada pengertian bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal merupakan program bimbingan yang dirancang dengan mengadakan pertemuan secara tatap muka dengan konseli berbasis kelas.
Pertemuan diadakan di kelas secara terjadwal dengan materi yang telah diprogramkan dalam bentuk program tahunan, dijabarkan menjadi program semesteran maupun program bulanan dan program harian. Nah, pendekatan atau metode layanan menggunakan model instruksional secara klasikal, baik itu ekspositori, ceramah ataupun diskusi kelompok. Kemudian melihat situasi sekarang, bimbingan klasikal boleh dilakukan secara daring atau secara online. Jadi lebih fleksibel ya, karena mengingat masa pandemi ini kita tidak bisa langsung berhadapan dengan siswa. Jadi mengikuti situasi dan kondisi saat ini boleh secara daring ataupun secara online. Kemudian kita masuk pada macam-macam metode bimbingan klasikal. Jadi seperti halnya guru mata pelajaran, guru BK juga mempunyai metode untuk memberikan bimbingan klasikal untuk siswa di kelas. Atau saat ini boleh secara online ya. Jadi macam-macam metodenya, ada kurang lebih 6 metode yang bisa kita gunakan atau bahkan lebih gitu ya. Tapi secara umum metode yang bisa guru BK lakukan saat memberikan bimbingan klasikal, yang pertama yaitu metode ekspositori atau metode ceramah. Ya, ini sudah biasa guru BK lakukan atau sudah biasa guru-guru lakukan. Metode ceramah atau ekspositori ini boleh secara lisan maupun secara tulisan. Jadi boleh secara langsung menggunakan lisan, kemudian boleh secara tulisan. Jika menggunakan tulisan, kita harus mempunyai materi-materi yang sudah dicetak atau dalam bentuk file atau yang sudah di hard copy, maksud saya, yang sudah dicetak, kemudian kita berikan kepada siswa di kelas tertentu atau di suatu kelas, dan kita memberikan waktu untuk mereka membacakan materi yang sudah kita bagikan tadi. Oke, yang kedua adalah metode diskusi kelompok ataupun diskusi kelas. Jadi seperti biasa, kita memberikan materi terlebih dahulu, kemudian kita membentuk kelompok-kelompok kecil dan menginstruksikan untuk membahas atau mendiskusikan materi yang sudah kita jelaskan atau yang sudah kita bagikan tadi. Yang ketiga yaitu metode permainan peran atau role playing. Nah, dalam metode permainan peran ini juga dibagi menjadi dua metode ya. Yang pertama yaitu role playing, yang kedua maksud saya yang pertama adalah psikodrama dan yang kedua yaitu sosiodrama. Yang mana untuk psikodrama sendiri lebih kepada metode untuk menyelesaikan masalah-masalah emosional yang dihadapi oleh individu saja. Kemudian untuk sosiodrama lebih kepada metode untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang dialami oleh siswa. Misalnya tidak lagi tengkar dengan temannya atau lagi ada konflik dengan orang lain gitu. Jadi metode ini harus disesuaikan dengan tujuan dan keadaan si individu di sekolah tersebut. Kemudian lagi metode permainan simulasi, yang mana ditekankan di sini ada dua kata, permainan dan simulasi, yang mana permainan sendiri merupakan bentuk aktivitas bermain yang dilakukan oleh lebih dari satu orang ya. Kemudian ada kata simulasi. Simulasi merupakan contoh kejadian kita melakukan kejadian tertentu yang terjadi di waktu tertentu gitu ya. Jadi kita melakukan permainan yang merupakan simulasi dari keadaan-keadaan yang pernah kita alami atau yang pernah orang lain alami. Misalnya kita mengadakan permainan simulasi, saya jadi konselor atau saya jadi siswanya, Anda meminta salah satu murid untuk menjadi guru atau menjadi
guru BK yang situasinya pernah dialami oleh siswa ataupun oleh si individu tersebut. Jadi kita bisa bermain sesuai dengan tujuan yang akan kita inginkan. Seperti itu, misalnya kita ingin meningkatkan kepercayaan diri siswa. Nah, kita pilih siswa yang kurang percaya diri di kelas tersebut untuk menjadi guru. Nah, dari permainan simulasi tersebut mereka semuanya akan bermain dalam satu kelas. Yang satu yang tidak percaya diri ini menjadi konselor atau menjadi guru yang akan menjelaskan materi di depan kelas, yang kemudian yang lainnya termasuk konselornya juga berperan menjadi murid. Jadi dengan tujuan siswa yang kurang percaya diri bisa berbicara di depan umum, seperti itu. Kemudian lagi metode homeroom. Ya, jadi ada metode yang bernama homeroom. Metode homeroom ini dimaksudkan untuk membuat suasana menjadi seperti di rumah gitu. Jadi membuat situasi kelas menjadi lebih hangat, lebih lebih terasa keakrabannya gitu. Bisa disetting kelas ataupun boleh dilakukan di tempat yang lain, boleh di aula misalnya, atau boleh di ruangan perpustakaan yang dirancang sedemikian rupa agar menyerupai rumah seseorang gitu, atau tempat yang nyaman untuk kita gunakan sebagai tempat belajar. Nah, metode homeroom ini sebenarnya bisa kita lihat di TK-TK atau di taman kanak-kanak. Nah, di sana biasanya ada tempat lesehan, kemudian ada bantalnya, ada mainannya. Nah, suasana tersebutlah yang bisa meningkatkan motivasi kita untuk belajar. Nah, metode homeroom ini bisa bermanfaat ketika kita ingin meningkatkan keakraban terhadap sesama siswa. Jadi boleh di-combine atau boleh dicampur dengan metode yang lain. Misalnya kita menggunakan homeroom, tapi juga kita memasukkan metode diskusi kelompok dan juga memasukkan metode permainan di situ. Jadi boleh di-combine. Metode-metode ini tidak berdiri sendiri ya. Jadi boleh kita kombinasikan dengan metode-metode yang lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu teknik permainan kelompok. Ini sama dengan permainan simulasi tadi, tapi kita lebih menekankan pada permainan-permainan yang menarik ya, atau kita bisa sebut sebagai ice breaking ya. Jadi permainan bisa yang lucu atau bisa yang membuat semangat. Itu kita bisa berikan metode seperti itu di kelas ya. Jadi metode yang kita gunakan sebagai guru itu biar tidak monoton, jadi harus berkembang atau harus kita mempelajari metode-metode yang lain agar materi yang kita berikan tidak membosankan ya. Kita bisa memberikan permainan, kemudian kita bisa memberikan metode simulasi atau metode sosiodrama dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk pada materi. Nah, ketika sudah kita menemukan metode apa yang akan kita praktekkan di kelas, kita juga harus menentukan temanya atau materinya. Materi yang apa yang akan kita berikan di kelas tersebut. Tentunya memberikan materi ini juga harus sesuai dengan kebutuhan siswa. Jika kita sudah membuat need assessment atau sudah melancarkan need assessment dan membuat program BK, tentunya materi itu juga harus sama dengan materi yang ada di program yang sudah kita buat. Nah, garis besarnya materi yang kita buat yang pertama diperuntukkan untuk semua siswa tanpa terkecuali ya. Jadi meskipun masalah-masalah siswa itu beragam, kita memberikan layanan bimbingan klasikal ini untuk semua siswa tanpa terkecuali. Jadi tidak ada perbedaan suku, ras atau etnis di situ. Jadi semua siswa berhak mendapatkan layanan ini dan materinya juga untuk semuanya gitu. Kemudian
biasanya didasarkan juga pada kurikulum yang dipakai atau sesuai kurikulum yang dipakai di sekolah tersebut. Kurikulum apa yang dipakai di sekolah tersebut, jadi menyesuaikan ya. Kemudian juga harus sesuai dengan rambu-rambu pelaksanaan BK di jalur pendidikan formal. Jadi harus sesuai dengan rambu-rambunya, tidak boleh kita melenceng dari rambu-rambu yang sudah ada atau norma-norma yang sudah ada. Kemudian yang keempat, harus berdasarkan need assessment ya. Jadi kita kan sudah melakukan need assessment nih. Kemudian kita dari need assessment itu sudah mengetahui kebutuhan atau masalah-masalah apa yang terjadi yang siswa alami. Nah, maka dari itu materi yang kita berikan juga harus sesuai dengan need assessment. Misalnya di sekolah tersebut banyak siswa yang kurang percaya diri atau banyak siswa yang tidak menemukan metode belajar yang baik. Nah, dari situlah kita membuat materi yang sesuai dengan keadaan. Bagaimana ya tips menjadi individu yang yang percaya diri? Jadi bisa dengan permainan atau permainan simulasi yang sudah saya jelaskan tadi. Dan yang terakhir, materi tersebut juga harus sesuai dengan SKKPD. Ya, jadi konselor harus mengetahui tugas-tugas perkembangan yang siswa kita berada di level mana. Misalnya SMP harus sesuai dengan SKKPD-nya siswa SMP. Kemudian SMA kita harus menyesuaikan dengan SKKPD siswa SMA. Jadi sesuai dengan karakteristik perkembangan siswa, begitu ya. Kemudian kita ke prinsip memberikan layanan BK, khususnya bimbingan klasikal. Bisa dilihat sendiri ya, ada 10 prinsip di situ. Di antaranya diperuntukkan bagi semua siswa. Kemudian lagi sebagai proses individualisasi atau menekankan nilai-nilai positif sampai pada dilaksanakan dalam bingkai budaya Indonesia. Itu adalah prinsip-prinsip yang harus kita lakukan dalam memberikan layanan bimbingan klasikal. Yang terakhir ini tugas. Ini sebenarnya tugas UTS ya. Jadi ini adalah soal UTS kita. Jadi masing-masing mahasiswa membuat RPBK. Ya, masih ingat kan bagaimana bentuk RPBK? Saya tidak akan menjelaskan RPBK lagi. Yang jelas tugasnya yang pertama, Anda harus membuat RPBK. Formatnya terserah, disesuaikan. Anda mau membuat format yang seperti apa bentuknya, terserah. Kemudian yang kedua, Anda harus membuat video bimbingan klasikal. Jadi Anda diminta untuk memberikan bimbingan klasikal secara online, ya, secara daring maupun secara online. Anda videokan dengan materi yang sesuai dengan RPBK yang sudah Anda buat. Nah, video ini dikumpulkan paling lambat 2 minggu lagi. Jadi minggu depan kan UAS. Nah, ini adalah tugas UASnya. Dan dikumpulkan ketika sudah selesai saat UAS, boleh dikumpulkan saat UAS atau boleh dikumpulkan paling lambat ini minggu depannya. Ya. Oke, itu saja tugasnya. Jika ada pertanyaan silahkan diajukan di WA group. Terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.